Presiden Joko Widodo sudah memberikan bagaimana gambaran asumsi makroekonomi di tahun 2022 mendatang. Jajaran Menteri-Menteri Kabinet bidang perekonomian juga sudah memberikan gambaran bagaimana rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara di tahun 2022 mendatang. Kalau kita lihat dan bedah secara lebih rinci, ada beberapa anggaran yang ditekan atau dipangkas dan ada beberapa anggaran dari kementerian dan lembaga juga yang dinaikkan tentunya dalam APBN atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara di 2022 mendatang. Apa saja itu? Kita ulas di siang hari ini. Kesehatan dipangkas, pertahanan digas. Sesuai dengan judulnya, tentunya anggaran kesehatan yang dipangkas dan anggaran pertahanan yang digas. Namun seperti apa asumsi dasar makroekonomi Indonesia di tahun 2022 mendatang? Ketika kita melihat tentunya di tahun 2022 mendatang, PDB itu bisa dikatakan akan berada di rentang 5,0% sampai dengan 5,5%. Artinya terjadi perbaikan dari perekonomian. Karena kalau kita lihat outlook di 2021 ini adalah PDB kita atau pertumbuhan ekonomi kita akan berada di rentang 3,5% sampai dengan 4,5%. Artinya di 2022 mendatang, asumsinya terjadi perbaikan 5,0% sampai dengan 5,5%. Inflasi juga akan berada di plus minus 3%, karena kalau kita berkaca pada inflasi sampai dengan di bulan Juli 2021 secara mantuman adalah 0,08% dan juga secara year on year adalah 1,52%. Artinya inflasi masih cukup tertekan, harga barang juga masih cukup tertekan. Ini dikarenakan tentunya karena tingkat permintaan terhadap barang masih cukup tertekan. Karena konsumsi rumah tangga atau konsumsi domestik yang menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia masih tertekan di tengah pandemi COVID-19. Kurs juga diasumsikan di 2022 akan mencapai Rp14.350 per $1 Amerika Serikat. Lalu tingkat pengangguran terbuka atau TPT akan berada di rentang 5,5 sampai dengan 6,3%. Datanya sampai dengan Februari 2021 adalah di rentang angka 6,26%. Artinya terjadi pembukaan lapangan kerja dengan penurunan jumlah tingkat pengangguran terbuka di tahun 2022 mendatang. Sekali lagi ini adalah asumsi, jadi masih gambaran di tahun 2022 mendatang yang dirilis oleh pemerintah. Tingkat kemiskinan di angka rentang 8,5 sampai dengan 9,0%. Sampai dengan Maret 2021, tingkat kemiskinan Indonesia masih berada di angka 10% lebih. Artinya terjadi penurunan jumlah kemiskinan. Asumsi dari pemerintah begitu di tahun 2022 mendatang atau asumsi dasar ekonomi makro di tahun depan. Lalu indeks pembangunan manusia akan berada di rentang 73,41 sampai dengan 73,46. Terjadi perbaikan dari IPM di 2021 yaitu targetnya 72,78 sampai dengan 72,95 gitu kalau kita lihat. Lalu SBN atau suku bunga SBN tenor 10 tahun akan berada di rentang 6,82%. Ini terjadi kenaikan walaupun memang di 2021 ini terjadi penurunan kurang lebih 2,9 basis point untuk SBN tenor 10 tahun di angka 6,35%. Selanjutnya seperti apa gambaran untuk pendapatan negara? Pemerintah mengasumsikan bahwa pendapatan negara akan kurang lebih di angka 1.840,7 atau 1.840,7 triliun rupiah. Angka ini naik dari outlook di 2021 yaitu sekitar kurang lebih 1.700-an triliun rupiah. Artinya pendapatan negara terdongkrak naik melalui mana? Melalui pajak. Kurang lebih kontribusi pajak masih cukup besar begitu terhadap pendapatan negara. Di tahun 2022 mendatang, asumsi pendapatan negara dari pajak 1.506,9 triliun rupiah terjadi kenaikan dari angka 1.444 triliun rupiah di tahun 2021 ini. Penerimaan negara dari bukan pajak begitu atau non pajak adalah di angka 333,2 triliun rupiah atau terjadi kenaikan dari angka 298 triliun rupiah. Walaupun memang target pemerintah di 2022 mendatang untuk asumsinya dari sektor pajak atau perpajakan akan berkontribusi 1.500 triliun rupiah, tapi kalau kita flashback, seringkali pajak ini selalu shortfall. Artinya targetnya tidak selalu sesuai dengan target pemerintah. Padahal kita ketahui pajak adalah penggerak atau motor penggerak belanja negara. Karena kita ketahui pendapatan negara melalui pajak otomatis akan digunakan untuk belanja negara. Semoga tentunya di 2022 apa yang ditargetkan pemerintah bisa tercapai. Karena kita tahu tahun depan masih tahun recovery ekonomi. Artinya pemulihan ekonomi masih terjadi di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang menghantam perekonomian Indonesia sehingga pendapatan pajak tidak sesuai dengan ekspektasi 2020 dan 2021. Bagaimana dengan belanja negara? Kita ketahui bahwa belanja negara selalu besar pasak daripada tiang, artinya selalu ada defisit anggaran setiap tahunnya.
Itu berarti ya harus ditutupi melalui mana? Melalui penerbitan SBN atau melalui utang bilateral atau multilateral. Multilateral ya kalau kita ketahui. Nah, belanja negara di tahun 2022 mendatang yaitu di angka 2.708,7 triliun rupiah. Jika kita lihat dengan belanja negara di tahun 2021 outlook-nya di angka 2.750. Memang ada penurunan untuk belanja negara dari 2021 sampai dengan 2022 kalau kita bandingkan antara tahun ini dan juga tahun depan. Lalu belanja pemerintah pusat di angka 1.938,3 triliun rupiah. Sementara kalau kita bandingkan dengan tahun lalu 1.954. Terjadi juga penurunan belanja pemerintah pusat. Transfer ke daerah dan juga dana desa ini turun sekitar kurang lebih 25 triliun rupiah atau turun dari 795 triliun rupiah menjadi 770,4 triliun rupiah. Artinya anggaran transfer ke daerah, ke pemerintah kabupaten, kota ataupun provinsi dipangkas oleh pemerintah. Ke dana desa juga dipangkas oleh pemerintah. Anggaran kesehatan juga kita ketahui turun kurang lebih 21,8% dari tahun 2021 ini atau outlook-nya. Karena ketika kita melihat belanja kesehatan di 2021 untuk penanganan pandemi COVID-19 di angka 326,4 triliun rupiah atau terjadi penurunan sekitar kurang lebih 21,8% di angka 255,3. Padahal kita ketahui bahwa pandemi masih berlangsung dan recovery kesehatan juga masih diperlukan, otomatis anggaran kesehatan juga masih diperlukan untuk negara kita. Perlindungan sosial juga bisa dikatakan terjadi penurunan gitu ya kalau kita lihat di angkanya di 427,5 triliun rupiah. Ini terlihat juga dari belanja kementerian dan juga lembaga, khususnya Kementerian Sosial juga terjadi penurunan. Lalu kita lihat tentunya akan ada defisit anggaran 4,85% terhadap PDB di angka 868 triliun rupiah. Artinya pemerintah harus menerbitkan utang dalam bentuk surat berharga negara atau bilateral atau multilateral. Ini dia 10 lembaga negara atau kementerian yang belanjanya akan tertambah dan juga terkurangi di tahun 2022 mendatang. Jadi outlook-nya adalah Kementerian Pertahanan akan mendapatkan tambahan atau anggarannya naik 13,3%. Nomor pertama masuk di peringkat pertama dengan kementerian lembaga nomor 1 paling banyak anggarannya 139,9 triliun rupiah, naik 13,3%. Sementara untuk anggaran dari Kementerian Kesehatan turun kurang lebih 45,4%. Anggaran untuk Kementerian Sosial bisa dikatakan turun 26% di angka 78,3%. Sementara anggaran untuk Kementerian Kominfo naik 23,2%. Artinya pemerintah memang memangkas untuk anggaran kesehatan dan menambah untuk anggaran alutsista dalam hal ini Kementerian Pertahanan. Di 2022 mendatang, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah terkait dengan perbaikan ekonomi negara maju, kita ketahui akan berdampak terhadap peningkatan suku bunga global, di mana juga akan berdampak terhadap peningkatan yield US Treasury. Dana-dana asing akan kembali ke negara mereka masing-masing karena tentunya suku bunga di negara mereka masing-masing, khususnya Amerika Serikat, akan lebih menarik daripada negara-negara emerging market. Peningkatan pasar komoditas migas di 2022, tapi ada tantangannya perkembangan green investment dan juga transmisi EBT. Kita ketahui transmisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan ini menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia sebagai negara komoditas dengan migas menjadi salah satu tentunya tumpuan untuk ekspornya. Lalu penerimaan perpajakan negara juga akan sebuah tantangan karena kita ketahui bahwa tingkat pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja akan uncertainty di 2022 mendatang. Artinya penerimaan negara dalam bentuk pajak yang disumbangkan oleh masyarakatnya akan berkurang juga karena lapangan kerja tidak ada atau masih penuh dengan ketidakpastian. Itu dia bagaimana gambaran asumsi dasar makroekonomi Indonesia di 2022 mendatang. Seperti kita ketahui bahwa anggaran kesehatan dipangkas, anggaran pertahanan yang digas.